aku sempat banyak nanya nih ke guru-guru, dan banyak dari guru tuh yang bilang kalau Devia ini memiliki attitude yang baik. Kalau dari kalian sendiri gimana nih melihat Devia? Bahkan kalau ditanya teman-teman di kelas pun, kamu udah buat tugas nggak nak? Gitu. Nggak bisa bu, sibuk. Devia balik lagi ke pikiran Devia, sibuknya di mana ya? Kita bandingin sama punyaku dong. Kan dari awal tuh sudah planning, Devia itu harus seperti ini, Devia harus seperti itu. Yang Devia sudah tahu kegiatan mereka itu cuma pulang sekolah, sampai rumah tidur, bahkan scroll buat yang saat ini ngetren seperti itu. Bandingin sama kita yang punya banyak kegiatan tapi masih bisa tetap berbagi sama pekerjaan, contohnya belajar. Hai. Halo Sobat Reska, kembali lagi bersama kita di Repost. Sebelumnya, kenalin nama aku Nati. Aku Pandra, Your favorite speaking. Welcome to Repost. Tuntas abis cerita Reska. Listen to us, here we go. Nah, Sobat Reska, kembali lagi nih bersama kita di segmen yang sangat-sangat seru nih. Nah, sebelum itu aku ingin ngucapin selamat tahun baru ya. Aku doain semoga kalian menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Nah bener banget nih, selamat tahun baru untuk semuanya. Kita udah lama deh gak nyambut Sobat Reska. Kira-kira bagaimana kabar Sobat Reska? Aku harap Sobat Reska dalam keadaan yang baik ya. Oke, Sobat Reska, untuk kalian yang belum menonton segmen-segmen sebelumnya yang gak kalah seru itu wajib kalian tonton loh. Oh iya, sebagai pengawal tahun podcast, kira-kira kita bakal membahas apa ya? Nah, di segmen kali ini kita bakal ngebahas salah satu segmen yang bikin kita termotivasi ke depannya nih. Wah, kira-kira apa tuh? Jadi makin penasaran deh. Ya udah deh, daripada makin penasaran, mari kita undang narasumber kita yaitu Putu Devia Dian Lestari dari kelas 10 Usaha Layanan Wisata. Halo Devia. Hai. Senang banget nih bisa diundang ke sini. Makasih loh ya. Terima kasih. Halo Devia. Bisa Oke. dong diceritain tentang Devia kepada Sobat Reska biar semakin kenal sama Devia. Waduh, ceritain tentang Ya, Devia nih. Iya dong. Semuanya. Iya, yang singkat aja saja. Jadi Devia ya seperti yang kalian lihat saat ini teman-teman, Devia saat ini duduk di kelas 10 Usaha Layanan Wisata. Dan memang tujuan awal bersekolah di SMK Negeri 2 ini karena melihat ada jurusannya pariwisata. Maka dari itu, oh di sini dan kebetulan juga dekat dengan rumah. Devia tinggal di dekat Sidekarya sini. Tahu nih, oh SMK Negeri 2 ternyata ada jurusan pariwisata. Cus deh bergabung ke SMK Negeri 2 Denpasar ini gitu. Wow ya. Keren banget loh. Nah, Devia, alasan Devia masuk jurusan usaha layanan wisata itu apa sih? Boleh di-spill nggak? Siapa sih yang gak kenal saat ini pariwisata? Kan tidak, itu sudah berjalan dari lama sekali kegiatan pariwisata. Minatnya itu muncul ketika melihat ayah teman Devia itu menjadi seorang tour guide. Kayaknya seru banget deh. Apalagi Devia itu memiliki, Devia akui ya, Devia bisa mudah bersosialisasi dengan teman-teman yang mungkin belum Devia kenal. Dan Devia rasa kegiatan tour guide gitu seru banget. Selain dapat ilmu, terus jalan-jalan gratis, minat deh jadinya mengikuti ataupun masuk ke SMK Negeri 2 Denpasar ini jurusan Usaha Layanan Wisata. Seperti itu. Terinspirasi dari teman Terinspirasi, Bapak ya. benar banget. Nah, Devia kan akhir-akhir ini baru dilantik menjadi ketua OSIS ya. Ketua OSIS di sekolah kita tercinta ini. Oh my god, oke. Nah, gimana sih perasaan atau kesan yang Devia dapatkan habis dilantik menjadi ketua OSIS? Setiap orang yang mendapat penghargaan ataupun mencapai sebuah tujuannya pasti bangga ya teman-teman. Semuanya itu bangga, bercampur aduk rasanya. Sedih iya, karena yang tadinya Devia ini cuman di kelas aja, sekarang harus menjadi seorang pemimpin bagi teman-teman, khususnya teman-teman yang saat ini itu adalah kelas 11. Kelas 11 yang gak Devia kenal sama sekali. Beda ya kalau sesama kelas 10 karena seangkatan. Itu aja rasanya. Dan ini berkolaborasi sama kelas 11, kelas 12 itu beda banget. Apalagi ini adalah pengalaman pertama kali Devia memasuki sekolah menengah kejuruan. Dan di awal Devia itu berminat untuk SMA, tapi setelah terinspirasi dan termotivasi tentang tour guide itu, jadinya just deh cari pariwisata dan kebetulan dekat sekali di SMK Negeri 2. Balik lagi ke perasaan Devia, senang
bersyukur banget karena dipercaya kembali menjadi seorang pemimpin. Dan seperti yang kalian lihat saat ini teman-teman, Devia masih duduk di kelas 10. Bayangkan orang yang baru lahir ya, anggap aja orang yang baru lahir terus memulai semuanya, tiba-tiba udah dipercaya kembali untuk join, bahkan harus menjadi koordinator dari semua kegiatan seperti itu. Betul, pasti banyak hal yang struggle ya Iya. dihadapi di awalnya. Nah, untuk menjadi ketua OSIS, boleh nggak sih di-spill apa aja sih hal yang Devia bakal lakuin untuk kedepannya di SMK Negeri 2 Denpasar ini? Oke, lebih ke harapan bukan ke Devianya aja, tapi ini adalah untuk semuanya dari Devia ke teman-teman juga yang bakal Devia laksanakan, atau semoga ini bisa disetujui oleh pihak sekolah. Itu Devia sangat menginginkan adanya kegiatan literasi bersama Kak. Jadi kegiatan literasi yang saat ini kan dilakukan secara digital dan itu dilaksanakan di kelas. Dan yang Devia inginkan sekarang kita bisa melakukan literasi bersama-sama di lapangan. Hasilnya setelah kita literasi itu kita diminta untuk maju ke depan, 1 atau 3 orang menyampaikan hasil dari literasi yang mereka lakukan, seperti itu. Dan mereka juga bisa membawa buku cerita, berbagai buku cerita dari rumah, tidak menonton hanya menggunakan handphone secara digital. Bahkan sesuai dengan pengalaman Devia, literasi digital juga tidak semuanya orang suka. Bukan secara digital aja, tapi di buku. Itu peminatnya sangat kurang sekali. Maka dari itu di sini kita bangkitkan kembali, selain membangun rasa percaya diri, terus menambah ilmu pengetahuan juga, dan yang tentu dan tak kalah penting pastinya melatih public speaking. Seperti keren itu. sekali ya. Public speaking. Kak Natih, ini terobosan baru nggak sih buat Rizka? Iya, betul banget ya. Iya. Nah, yang Devia bilang tadi untuk meningkatkan literasi ya, boleh mau buku cerita, itu saya Iya. setuju karena saya lumayan suka novel ya Oke. kan. Saya harap juga proker ini bisa berjalan gitu Nah. sebelum saya lulus deh. Iya, sangat berharap besar dalam kegiatan ini. Oke. Sangat berharap. Oke, Sobat Rizka, for your info, seperti yang dikatakan oleh Kak Nati sebelumnya, bahwasanya Devia ini kelas 10, tapi Devia ini memiliki mandat dan amanah untuk mengelola sebuah organisasi intrasekolah di Reska. Betul. Sangat bagus banget ya kan? Iya. Nah, Devia, kira-kira bisa nggak sih di-spill prestasi kamu, apa aja prestasi kamu yang bisa membawa kamu menjadi seorang ketos saat ini? Yes, betul. Harus sepil nih. Yes dong. Sepil prestasi gitu. Iya, Iya dong. jabarkan prestasinya. Oh tidak. Oke. Sesuai dengan mungkin apa yang udah kalian ketahui. Namun yang Devia akui, memang Devia akui sejak dari Devia SD, keunggulan Devia itu di public speaking. Dan gak jauh-jauh dari itu, yang membuat Devia juga bisa mempunyai nama di sekolah ini ya karena usaha dari Devia sendiri. Bukan dorongan dari orang lain, tapi usaha memang dari diri sendiri. Makanya gimana caranya kita berusaha, bukan berarti berusaha mencari perhatian. Itu beda banget teman-teman. Mencari perhatian itu beda dengan usaha kita mencari tujuan kita, yaitu prestasi. Karena di awal Devia sudah menginjakkan kaki di SMK maupun dimanapun Devia berpijak, sesuai dengan gini ya slogan ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Betul. Dimanapun Devia berada, di sana Devia bakal memancarkan sebuah sinarnya dengan keren diri sekali Devia ya. sendiri. Seperti itu kan dari awal tuh sudah planning, Devia itu harus seperti ini, Devia harus seperti itu, tanpa membuat adanya persaingan. Persaingan memang selalu ada, tapi Devia terapkan dalam diri Devia itu persaingan yang sehat. Bila mana teman-teman dirasa sangat percaya dengan Devia, Devia itu mampu, Devia bagikan ilmu Devia. Seperti itu. Karena Devia yakin semakin Devia berbagi ilmu Devia gak bakal habis, tetap malah bakal bertambah. Seperti itu. Keren banget. Sangat termotivasi bagi saya nih. Sosok teladan yang bagus banget gak sih? Iya, betul. Dan Devia, kan kamu bilang keahlian kamu di public speaking. Oke. Kamu dari mana sih, atau dari kapan deh tercubung dalam dunia public speaking gitu loh? Oke. Dari SMP kah atau dari mana? Ya. Pertanyaan yang bagus. Sejak kapan?
sebenarnya dimulai dari TK pun. Dimulai Dari TK. sering ditunjuk-tunjuk sama guru. Devia nanti kamu gini ya, gini nih, ini nanti kasih tahu juga temen-temennya ya. Karena waktu itu Devia itu bisa duluan nyanyi bahasa Inggris, ingat banget nih. Duluan bisa Wah. nyanyi bahasa Inggris yang menggunakan angka-angka itu, terus bisa berhitung bahasa Inggris. Makanya guru minta, coba dong kasih tahu teman-teman. Nah, dari sana Devia dilatih untuk bisa berbicara di depan umum. Selain itu juga dengan bernyanyi-nyanyi bahasa Inggris, terus berhitung juga bahasa Inggris. Jadi diminta dah sama gurunya itu, Devia coba dong ajarin teman-temannya, siapa tahu dengan sesama kan seusia mereka mengerti gitu loh, daripada sama guru, karena kebanyakan sekarang yang sederajat gitu mereka lebih ngerti. Dan masuk lagi ke tingkat selanjutnya SD, sama juga sering-sering ditunjuk gitu sama guru, apalagi kita itu sering presentasi, ya. presentasi Benar-benar. sering banget menggunakan mading. Dari sana naik lagi ke tingkat atas SMP. Di sanalah Devia mulai melakukan tutor sebaya dan join ke organisasi. Selain OSIS, Devia juga ada organisasi di luar sekolah, teman-teman. Di sanalah Devia dilatih, bukan hanya di dalam sekolah. Banyak sekali ilmu yang didapat sebenarnya. Wah, Sebenarnya Keren gitu. banget. Sebenarnya bukan hanya dari kita masuk ke organisasi aja loh dapat ilmu public speaking itu. Tetapi kita berbicara secara tidak langsung dengan teman yang nggak kita kenal juga, itu namanya public speaking kan, melatih benar-benar Benar. bersosialisasi gitu. benar-benar. Ya benar banget Sobat Reska. Jadi public speaking itu bukan tentang hanya berbicara pada halayak umum, tapi berinteraksi dengan banyak orang, termasuk organisasi walaupun lingkungan sekolah. Iya. Betul. Boleh nggak saya join nggak ya tutor sebaya itu? Boleh banget tuh. Boleh banget. Oke, Devia. Kan kamu udah menjelaskan prestasi Devia, bahkan kesukaan Devia tentang public speaking. Suka banget, benar. Nah, karena Devia ini kan menjadi ketua OSIS di kelas 10 ya. Bagaimana sih? Boleh nggak di-spill caranya Devia untuk manajemen waktu atau mengatur waktunya dalam menjadi ketua OSIS gitu loh. Mm-mm. Kan karena Devia masih kelas 10 ya, Mm-mm. pasti banyak banget sibuk-sibuknya tugas gitu, belajar, bahkan organisasi lain luar di sekolah juga kan Devia punya kan? Iya benar banget Kak. Nah gitu, P5 loh bahkan. Bagaimana sih caranya? Wow. Itu kan 1, 2, 3 gitu ya, Ya, semuanya kan? bermain di Betul, dalam betul, tubuh betul. ini. Banyak tanggung jawab. Iya, memanajemen waktu. Nggak semua orang bisa, benar. Betul. Betul. Bahkan kalau ditanya teman-teman di kelas pun, kamu udah buat tugas nggak nak? Gitu. Nggak bisa bu, sibuk. Devia balik lagi ke pikiran Devia, sibuknya di mana ya? Kita bandingin sama punyaku dong. Gitu. Tapi ngomong dalam hati. Iya benar benar Tapi benar. ngomongnya dalam hati aja. Coba bandingin. Oh ternyata aku bisa ya, ternyata gitu. Bisa ya, daripada dia. Yang Devia sudah tahu kegiatan mereka itu cuman pulang sekolah. Ini kita ambil negatifnya ya teman-teman. Kita ambil negatifnya. Pulang sekolah ya, sampai rumah tidur, bahkan scroll buat yang saat ini ngetren seperti itu. Bandingin TikTok sama ya. kita yang punya banyak kegiatan tapi masih bisa tetap berbagi sama pekerjaan, contohnya belajar. Nggak semuanya bisa. Dan mungkin cara Devia mengatasi semua itu dari dulu, pinter-pinter buat timing. Misalnya hari ini Devia itu ada kegiatan rapat, Devia udah jadwalkan dari malam. Dari malam Devia udah terapkan, besok itu aku jam segini ada rapat. Oh nggak boleh lebih nih. Habis ini harus ngambil baju di PS. Pokoknya PS itu public speaking ya teman-teman. Ya, habis rapat pokoknya harus bisa nih ngambil baju. Oh udah, ternyata udah kecapean. Terus kira-kira membutuhkan waktu 10 menit, habis ini ke kelas ngambil tas. Oh ya sempetin juga ke toilet nih, daripada nanti gimana gitu kan, nggak enak di setiap kegiatan kita tiba-tiba keluar permisi itu nggak enak kan. Ya. Jadi kita batasin semua waktunya sampai sini laksanakan. Setelah selesai lanjut lagi yang lain. Terus memanajemen waktu selain di sekolah, di rumah, di luar organisasi, yang pastinya kita harus selalu punya jadwal ya teman-teman. Devia saranin kita harus punya jadwal diri kita sendiri, dan kita pasti di dalam diri sendiri itu bakal mengetahui, oh habis ini kamu harus ini, kamu harus ini, sehingga di dalam diri kita tuh nggak lupa habis ini mau ngapain, karena kita di sebelumnya sudah menyiapkan seperti itu Kak. Oke, Gitu. jadi tips dari Devia tuh jangan lupa buat schedule deh. Schedule. Mau ngapain ke depannya. Tuh, to-do list deh namanya. Oke, to do list, iya benar Yes, banget. betul. Oke, selanjutnya aku sempat banyak nanya nih ke guru-guru, dan banyak dari guru tuh yang bilang kalau Devia ini memiliki attitude yang Iya baik. benar banget, Oh saya juga ya? pernah dengar. Eh,
Jadi aku penasaran nih, kira-kira bagaimana sih keseharian Devia di lingkungan sekolah sampai dicap memiliki attitude yang baik? Oh iya betul, dicap oleh guru-guru loh. Iya loh. Kalau dari kalian sendiri gimana nih melihat Devia? Wah. Kalau saya ya, Mbak Devi itu orangnya ceria banget. Saya suka orangnya. Iya. Karena Terima kasih. gimana ya? Saya suka orang yang ceria-ceria, apalagi asik kayak Devia ya. Gampang diajak bercanda gitu. Ya, tentunya punya aura yang positif ya kan? Betul Terima benar. kasih banyak. Sebenarnya kita semua itu sama teman-teman, dan guru-guru juga karena mereka kebetulan mengajar di kelas Devia, jadi lebih mudah untuk memantau seperti itu. Ternyata Devia tuh gaya belajarnya seperti ini, terus cara menjawabnya seperti ini, greeting sebelum dan sesudah gitu, setelah pembelajaran maupun setiap bertemu sama orang. Entah kenapa Devia dari dulu selalu menerapkan 5S. Sekolah kita juga sudah dikenal seperti itu ya, sekolah betul. ramah 5S. anak ya. Selalu terapkan itu. Walaupun kenal nggak dikenal, dijawab nggak dijawab, dicuekin terserah. Iya. Intinya Devia sudah menerapkan itu. Karena iya. apa? Devia pernah merasakan yang namanya Devia nyapa tapi nggak disapa balik, itu nggak enak banget. Betul banget. Nggak enak banget. Minimal jadi Devia di sana berpikir, kalau aku diginiin mereka gimana ya, kalau aku gini mereka gimana ya, seperti itu. Jadi selalu terapkan itu. Dan apabila yang paling penting banget nih teman-teman, kalau misalnya kita lagi dalam forum komunikasi ataupun lagi ada diskusi, sesekalipun jangan pernah memotong pembicaraan orang, sekalipun itu di kelas ya teman-teman, dan guru lagi menjelaskan lagi serius-seriusnya, karena kita nggak tahu karakter orang, kita nggak tahu sifat-sifat orang. Tiba-tiba kita nyeleneh sok asik gitu ya bahasanya sekarang ya Asik teman-teman. Sok namanya. asik itu diusahakan jangan banget, karena kita tidak tahu, pertama kita nggak tahu karakter orang, Betul. kita nggak tahu keadaan orang itu sekarang lagi happy kah, lagi sad Oh kah, iya, betul ataupun lagi putus. Kita nggak tahu, kita nggak bisa yang tiba-tiba hai guys kamu gini-gini, nggak bisa. Orang Iya. bakal berpikir apa sih ini orang so asik gitu. Cukup halo gitu aja, hai swastiastu kalau ketemu. Kalau mereka mau menjawab ya dengan rasa terima kasih, itu adalah hal yang luar biasa bagi Ya. Devia gitu. Mungkin di sana ya teman-teman, guru-guru melihat Devia memiliki attitude yang oke seperti itu. Devia tidak mencap diri Devia itu sangat baik, enggak. Karena sebagai manusia kan tidak ada yang sempurna ya teman-teman. Betul. Tidak ada yang seperfect apapun Devia melakukan tugas, ternyata masih ada aja yang salah. Masih juga nggak bisa tuh mendapat nilai 100 tuh nggak bisa, pasti 99,999 masih ada komanya gitu, atau enggak 8 gitu. Nggak bisa kita menilai bahwa sepenuhnya Devia memiliki attitude yang bagus. Tapi kalau menerapkan sikap ramah, apalagi sekarang Devia masuk jurusan pariwisata, Iya. di jurusan Devia selalu Oh. namanya diberitahukan hospitality. Hospitality. Hospitality itu Hospitality. ya, mau apapun keadaannya kamu harus senyum, ramah, senyum, ramah, terus pelayanan prima juga namanya. Ya karena kita bakal Keren. berkaitan dan bertemu banyak orang, nggak bisa kita yang nggak bisa Iya. gitu. Itu sebagai anak pariwisata harus ramah seperti itu. iya. Jadinya ilmu yang didapat dari guru jurusan itu benar-benar bermanfaat banget dan nyata. Sudah Devia alami juga. Kalau nggak disapa nggak enak, kalau nggak disapa nggak sopan. Betul, Betul. banget. Ya, Oke. jadi begitu ya Sobat Reska, diawali dengan 5S ya. 5S, S. senyum, sapa, salam, sopan, santun. Betul. Oke. 5S ini tidak hanya diterapkan dalam jurusan ini ya, Iya. usaha OLW, tapi di semua jurusan. Iya benar wajib. banget. Saking asiknya kita ngobrol sama Deviani. Sebenarnya kita pengen banyak-banyak lagi ngobrol ya sama Deviani. Betul Kita nggak banget. kerasa dari penghujung acara loh. Ya, Udah mau berakhir nih sama Ya. Devia Udah nih. bincang-bincangnya. udah. Wow, belum panas ini ya. Waduh, Belum ya. panas. Jadi sebelum menutupi segmen ini, Mm-mm. kira-kira Devia punya pesan nggak untuk Sobat Reska supaya Sobat Reska itu lebih berattitude dan juga lebih semangat untuk mengajar prestasi di usia muda? Betul. sebagai penggerak kaum muda, Ya. yang pastinya jangan bosan-bosan untuk selalu berhenti mengejar cita-cita. Belajar dari sekarang. Kalau sudah lulus, terapkan kalian mau jadi apa. Habis ini kalian mau kemana. Sebenarnya bukan hanya kita baru masuk ke SMA atau SMK, MA aja, tapi kita Kalian- sudah punya planning di usia masih
sekitar 15 tahun itu sebenarnya udah matang banget loh, mereka itu berpikir habisnya aku mau gini. Tapi yang namanya di usia remaja itu labil ya Kak, masih emosi, Iya benar. belum stabil. Iya. Ini itu masih suka berubah, dan kadang juga Devia sekarang udah planning mau makan mie gitu. Tiba-tiba nanti daripada aku keluar ada sisa nasi, mending masak nasi goreng deh gitu. Masih ternyata belum konsisten gitu dibilangnya. Memang benar dan kenyataan itu teman-teman. Pesan yang dapat Devia sampaikan untuk teman-teman, kakak-kakak yang sebentar lagi juga lulus ya, kelas 12. Oke. Lulus kelas 12. Untuk semuanya, jangan pernah menyerah. Don't back down before get it. Devia selalu terapkan itu. Sebelum Devia mendapatkan, nggak Devia menyerah. Sebelum mendapatkan, nggak ada kata menyerah. Keren. Secapek Dikasih apapun, applause. ingat kita kan di dunia ini punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan, untuk apa hidup? Wah, Udah. tepat sekali. Iya kan? Itu dalam sekali kata-katanya. Iya. Jadi teruslah berjuang selagi masih bisa kerja secara produktif. Ayo gabung organisasi, ayo ikuti semua ekstra. Itu semua ilmu pengetahuan teman-teman. Rugi banget kalau kalian masuk ekstra tapi cuma hanya sekedar absen. Itu rugi banget. Tepat sekali. Iya, rugi banget. Dan bahkan waktu itu masuk ekstra, spill aja ya, ekstra English ya, English clubnya. Langsung pembinanya, kamu nggak sibuk? Digituin. Enggak Kak, ya saya ekstra lah. Wah, aku kira gitu kakaknya, aku kira nggak masuk nih hari ini karena udah menjabat, udah ini, udah itu. Enggak. Kalau masih berkaitan sama ilmu pengetahuan, saya selalu siap. Selalu itu. Karena selain kita menjalankan sebuah organisasi, itu butuh ilmu pengetahuan. Organisasi itu adalah nilai plus aja. Kita kan sebagai siswa yang masih wajib untuk belajar. Apalagi itu adalah nilai plus bagi Devia bila mana Devia itu kurang di kelas. Ada nilai ekstra, nilai keaktifan di organisasi. Itu penting banget teman-teman, perlu kalian tahu. Jadi yang nggak tahu dan kurang dalam akademiknya ya, dibilang bukan nggak bisa tapi kurang, join lah ekstra ataupun organisasi. Di sana kalian bakal tumbuh dari yang nggak bisa menjadi bisa. Sama seperti Devia waktu itu. Nggak mau tuh yang namanya join OSIS itu nggak mau. Tahu kenapa? Kenapa tuh? Kenapa nggak mau join OSIS? Jadi kita Terus sekarang jadi ketua OSIS loh. Enggak, kita spill aja. Awal masuk OSIS itu karena melihat perlakuan OSIS yang waktu itu di masa SMP, bilang aja di masa SMP itu kurang bagus. Kenapa? Karena mereka itu kayak ngebentak-bentak. Jadinya buat diri Devia itu apa ya? Ini namanya organisasi. Bukannya saling berbagi, memberitahukan seperti ini yang baik, seperti itu. Tata tertib sekolah itu loh yang dimaksud. Tapi mereka salah menyampaikan. Di sanalah Devia nggak suka sama yang namanya OSIS. Beranjak ke kelas 8, setelah melihat 1 tahun di sekolah itu, Devia mengetahui keadaan sekolah dan punya banyak relasi juga kan, karena sudah 1 tahun sekolah di sana. Jadinya Devia mau merubah dari sistem itu. Devia terapkan. Devia mau merubah itu gimana ya caranya ya? Join nggak ya? Join. Gimana caranya Devia harus bisa bekerja dengan ini, tapi yang nggak membuat seluruh siswa itu takut, yang nggak membuat seluruh siswa itu mencap jelek organisasi, bahkan sangat bawah sekali rasanya kalau dikasih nilai itu loh. Makanya dari sana muncul motivasi kalau aku harus join, aku harus ubah ini, nggak boleh seperti ini. Gitu. Karena pandangan orang-orang tentang organisasi itu kan ya jelek lah, bisa dianggap. Jelek banget gitu. Jadi ya seperti itu. Jangan menyerah, terus berusaha, diimbangi dengan berdoa. Jadi sebanyak apapun kita punya ilmu pengetahuan teman-teman, jangan lupa yang namanya selalu berdoa. Dibarengi dengan berusaha dan berdoa. Ilmu tanpa agama adalah pincang. Itu yang dikatakan Albert Einstein. Jadi itu yang selalu Devia ingat juga. Ilmu tanpa agama itu pincang, dan semakin kamu pelit sama ilmu pengetahuan, gak bakal nambah ilmu pengetahuan. Ya, tetap berusaha, percaya diri apapun hasilnya. Itu yang banyak abai. Mereka tuh takut duluan gitu. Awalnya juga Devia seperti itu, takut duluan. Saat orasi pun Devia juga udah takut. Karena apa? Itu kelas 11. Yang pastinya
yang ngevote mereka karena udah punya banyak relasi Iya, kan benar. seperti itu. Udah punya kenalan ya. Nggak mungkin nih, nggak mungkin gitu, apalagi masih kelas 10. Intinya tetap rasa percaya diri itu selalu utama. Tapi jangan kepedean. Beda lagi kasusnya. Ya. Beda ya. Ya, percaya diri akan kemampuan kita bisa berorganisasi, laksanakan. You must go on. Nggak perlu kita harus menunggu dorongan, nggak perlu. Jadi percaya diri, tetap berusaha, belajar diimbangi dengan berdoa dan berusaha. Seperti itu. Pesan yang baik banget ya kan. Ya kan. Nah, ingat ya seperti yang dibilang oleh Devia, ilmu itu penting bagi kalian yang menyepelekan tuh. Ayolah mulai sekarang kita peduli sama ilmu itu. Dan juga pesannya Devia tentang percaya diri. Percaya diri. Jangan lupa berdoa juga dong. Iya, Ya. benar banget. Oke. Oke, jadi lihat kayaknya sudah habis gak sih segmen hari ini? Iya. Ya, jadi sedih banget. Oh my god. Nah, jangan sedih dong. Kan kita kedepannya bakal ketemu segmen-segmen yang lebih seru lagi. Tapi memotivasi juga. Ya, yang pastinya Dari Kak Paula. bermanfaat. Oke. Jangan lupa ya, ilmu yang diberikan oleh Devia itu untuk diingat selalu. Jangan lupa berdoa, jangan lupa percaya dirilah, dan anggaplah ilmu itu penting, guys. Ya, paling penting adalah berusaha, teman-teman. Ya. Selalu Betul, berusaha. betul banget. Jangan lupa berusaha. Karena kalau udah ada usaha nggak berusaha, ya nggak ada apa jadinya kasus nanti. itu jadinya Kurang. Tuh. gawat. Udah ada Mm-mm. planning gitu, tapi nggak diterapkan ya. Ya, Ya, sama aja seperti guys. itu. Sama Wacana aja ya. Iya. Wacana, sama aja guys. Ya, oke. Jadi ya, terima kasih kepada narasumber kita pada hari dan juga Iya, sobat terima SK kasih. yang sudah menonton sampai video ini sampai habis ya kan. Oke. Saya Paundra. Dan saya Nati. Terima kasih telah menonton video kita sampai habis. Bye bye. Goodbye. Terima kasih.